Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang confidentiality, integrity, dan availability yang biasa kita jumpai ketika kita belajar tentang sistem keamanan atau security. Tujuan dari security itu sendiri adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah confidentiality, kemudian integrity, dan availability. Nah, istilah ini juga sering disebut dengan CIA, ya. Nah, pada video kali ini akan disampaikan satu persatu tentang tujuan dari security, ya, keamanan itu sendiri. Yang pertama adalah confidentiality. Ada sebuah kasus di mana seseorang bernama Ketut mengirim sebuah paket kepada Komang, ya. Nah, paket ini nantinya hanya bisa dibuka oleh yang berhak saja. Ketika Putu ingin membuka paket tersebut, maka Putu tidak bisa membuka paket. Kenapa? Karena Putu tidak berhak untuk membuka paket tersebut. Kemudian yang kedua, ada seorang bernama Made juga ingin membuka paket tersebut, dan ternyata paket tersebut juga tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena Made tidak berhak membuka paket tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ada seseorang bernama Komang ingin membuka paket tersebut, maka paket tersebut bisa dibuka. Kenapa? Karena Komang berhak untuk mengakses paket tersebut. Nah, jadi confidentiality ini kaitannya erat dengan siapa saja yang berhak mengakses sebuah sistem atau data atau informasi yang kita miliki. Nah, kemudian tujuan yang kedua dari sistem keamanan itu sendiri adalah integrity. Integrity erat kaitannya dengan keaslian data. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana seseorang bernama Ketut akan mengirim 3 buah donat dengan warna merah, hijau, dan biru kepada Komang, ya. Nah, kasus pertama, ketika Ketut mengirim donat kepada Komang, ya, dengan 3 warna merah, hijau, dan biru, maka Komang menerima dengan warna yang berbeda, yaitu biru, dan ungu. Nah, ini dikatakan bahwa donat yang dikirim oleh Ketut kepada Komang mengalami perubahan atau tidak integrity lagi atau tidak integritas lagi. Kemudian kasus yang kedua, ketika Ketut mengirim donat kepada Komang, Komang menerima donat dengan jumlah yang berbeda. Yang tadinya adalah 3, tapi diterima menjadi 4. Nah, ini juga dikatakan bahwa data yang dikirim sudah tidak integrity lagi. Nah, kemudian contoh yang ketiga, Ketut mengirim donat kepada Komang, ya. Tapi di sini ukurannya yang berubah menjadi lebih besar. Nah, maka data atau donat yang dikirimkan oleh Ketut itu juga mengalami perubahan sehingga dikatakan tidak integrity atau not integrity lagi, ya. Lalu yang integrity itu seperti apa? Nah, ketika Ketut mengirim data atau donat kepada Komang, maka Komang menerima data yang sama yang dikirimkan oleh Ketut, ya. Artinya data tersebut tidak mengalami perubahan di tengah jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan integrity. Ketut mengirim 3 buah donat dengan warna merah, hijau, dan biru. Komang pun menerima 3 buah donat dengan warna merah, hijau, dan biru. Nah, inilah yang dikatakan sebagai integrity, ya. Integrity erat kaitannya dengan bagaimana sistem keamanan yang dirancang mampu menjaga paket, sistem, atau informasi dari perubahan yang tidak berhak, ya. Nah, selanjutnya kita membahas tujuan yang ketiga dari sistem keamanan, yaitu availability. Availability erat kaitannya dengan ketersediaan. Nah, di sini akan ada beberapa contoh situasi dalam mengakses sebuah server. Ketika user mengakses sebuah server pada pagi hari, dia mengakses sebuah data. Nah, dalam hal ini dia mengakses sebuah donat.
Nah, server menyatakan dia memiliki dan memberikan donat tersebut kepada user. Nah, kondisi ini dikatakan bahwa server mampu melayani user pada pagi hari. Nah, bagaimana dengan siang hari ketika ada user yang mengakses donat pada siang hari? Nah, server pun mampu melayani akses dari user pada siang hari. Nah, ketika akses itu dilakukan pada sore hari oleh user kepada server, maka server pun juga mampu melayani akses tersebut pada sore hari, ya. Ketika malam hari pun user melakukan akses kepada server, server pun bisa melayani akses yang dilakukan oleh user. Nah, ini menunjukkan availability, ketersediaan. Jadi, kapanpun user ingin mengakses server, maka server mampu melayani akses yang dilakukan oleh user. Nah, inilah yang disebut dengan availability. Sehingga tujuan dari merancang sistem keamanan adalah yang pertama, sistem keamanan harus mampu menjamin confidentiality. Yang kedua, sistem keamanan harus mampu menjamin integrity. Yang ketiga, sistem keamanan harus mampu menjamin availability. Baik, sekian yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Terima kasih, semoga membantu.